keluarganya. Yang kelima apalagi misalnya. Nah, semua dokumen yang wajib kita minta kepada anggota harus disampaikan supaya tidak bolak-balik si anggotanya. Nah, di sini dia. Yang kedua, analisa yang kedua apa? Melakukan analisa 5C dengan baik dan benar. Jangan hanya sekedar analisa 5C-nya tentang individu, yang penting kita contreng begitu. Sehingga kalau ada audit semuanya sudah dianalisa. Tapi apakah benar kita betul-betul menggali tentang analisa itu kepada mereka? Yang pertama tentang karakter. Yang kedua capacity to pay. Apalagi tentang capacity to pay itu 70%, berarti benar-benar harus ditanyakan. Seandainya Pak, pernah enggak Bapak mendengar bahwa kalau punya usaha itu ada anggota atau ada orang lain pernah bangkrut atau dia pernah mengalami ini misalnya penurunan pendapatan. Kalau menurut Bapak kira-kira kalau terjadi bagaimana cara Bapak mengantisipasi supaya hutang tetap bayar? Nah itu kan menggali, melihat apakah si Bapak punya strategi atau tidak supaya pinjamannya tetap dibayar. Wawancara yang baik, jangan bertanya apakah Bapak mampu membayar kalau nanti usaha Bapak bangkrut. Gitu kan? Beda kan cara pertanyaannya, cara kita menggali apa yang mereka pikirkan kan beda. Nah, cara wawancara yang baik. Kemudian apalagi C yang berikutnya, kapital. Kemudian tentang apalagi kondisi, kolateral, jaminan. Kenapa sih dimintain jaminan? Bapak, kita punya MO tuh, Bapak jangan khawatir, kami hanya pegang sementara pinjaman ini belum lunas. Kalau sudah lunas kami akan kembalikan. Jangan takut bahwa jaminan ini ada di sini, kami tidak akan jual kok. Selama Bapak aktif, selama Bapak dan Ibu mengangsur. Nah, kita mesti mampu meyakinkan anggota supaya mereka benar-benar mengerti bahwa meminjam itu memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau saya tidak membayar, berarti CEO rugi dan anggota lain juga rugi. Nah, ini capacity based lending. Jadi ini pembelajaran ini 3 hari tentang capacity based lending ini. Ini 3 hari. Jadi kita hanya tidak sampai 10 menit. Gitu. Hebat. Nah, apalagi di sini kan. Nah, saya mencatatnya menjalankan apa tadi langkah-langkah ya? Lagi di atas tadi, di atas. Nih, menjalankan analisa atau prosedur sesuai dengan MO grade dengan baik dan benar. Dalam kurung di situ disebutkan analisa 5C, survei, wawancara, penilaian jaminan dan lain-lain. Nah, termasuk survei. Apakah kita survei memang kita melihat dengan baik mereka punya rumah, mereka punya kendaraan, mereka punya kehidupan atau mereka punya speed misalnya kan? Apakah memang sudah sesuai dengan yang mereka tulis di permohonan? Sehingga keputusannya akan lebih enak. Termasuk di situ kewenangan pemutusan di situ. Oke, itu tambahan dari saya. Ada tanggapan untuk ini? Nah, ini kegiatan. Mungkin ini berbiaya terkait dengan pergi ke lapangan, tetapi itu kan nanti dia include dalam biaya operasional, gitu kan? Nah, ada tanggapan? Silakan. Terkait ini capacity to pay, menjadi kriteriumnya supaya kita menjadi yakin bahwa dia punya kemampuan untuk melunasi dalam jangka waktu itu. Di dalam form itu ada banyak hal yang memang harus kita gali. Jadi mungkin nanti satu ketika mungkin Bapak dan Ibu pengurus pengawas dengan manajemen itu perdalam di itu ya, di dalam form analisa 5C yang khusus menyangkut dengan capacity to pay. Bahwa di situ ada misalnya apakah dia memang mempunyai penghasilan yang walaupun penghasilannya besar tapi belum tentu dia mampu membayar. Karena apa? Utang dia di bank banyak, utang dia di toko banyak, atau biaya hidupnya besar, biaya anak sekolahnya besar, belum tentu dia membayar padahal uangnya atau gajinya besar. Nah, hal-hal seperti itu harus digali. Ada juga orang yang gajinya pas-pasan, misalnya cuma 6 juta
tapi dia pandai mengelola. Dia tidak punya pinjaman di bank, anaknya sekolah memang sudah diaturnya sekian, kemudian biaya hidupnya juga sudah sesuai, dia punya banyak cukup uang untuk menggalinya. Maksimal 30% dari gajinya itu hanya untuk membayar pinjaman di CU. Nah, 60%-nya, 70%-nya itu untuk kehidupan lain, biaya lain-lainnya. Kalau sudah di atas 30% atau di atas paling tinggi 35%, kita mengambil uang dia untuk membayar pinjaman di CU, itu dia akan sulit untuk hidup. Berarti kalau saya punya uang gaji 6 juta, hanya boleh 30 sampai paling tinggi 35% boleh untuk bayar pinjaman di CU. Kalau lebih dari itu, dia akan susah hidupnya. Gitu dong. Salah satunya seperti itu. Tapi untuk menggali anggota supaya dia jujur, itu yang sulit. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman manajemen dia mungkin ini perhatian untuk anggota supaya jangan tergesa-gesa kita mengiyakan apa yang menjadi pengajuan, walaupun teman dekat, walaupun orang yang kita kenal baik, walaupun keluarga tetangga kita, tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu menjadi catatan bagi teman-teman manajemen, jangan tergesa-gesa, jangan sampai disitulah kita semua masuk ke sumur rame-rame. Karena bahwa saya cukup menekankan ini karena kadang kita tidak begitu hati-hati, kita tidak begitu teliti dan mendalami dengan baik. Itu catatan saya. Oke, baik. Terutama untuk pinjaman yang di atas simpanan. Nah, kalau yang setara dan atau di bawah, itu kan karena kita tahu risikonya tidak ada kan. Nah, kalau di atas simpanan apalagi risikonya tinggi. Nah, itu kita betul-betul mesti menggali. Jangan sampai CU ingin membantu anggota, tapi pada akhirnya anggota menjadi tidak terbantu. Gara-gara apa? Dia tidak mampu membayar. Oke. Dan Bapak dan Ibu yang anggota mungkin bisa sekaligus belajar tentang perkreditan. Nah, nanti biar ngerti kalau mau pinjam, oh ternyata saya harus hitung dulu biaya hidup berapa, biaya-biaya tetap lainnya berapa, biaya untuk makan minum berapa, sehingga 30%-nya itu memang hanya untuk bayar CU. Nah, itu termasuk satu pengelolaan keuangan yang harus dipelajari oleh anggota. Nah, maka memang sebenarnya nanti di bagian pendidikan harus ada pendidikan financial literasi untuk anggota, supaya kita belajar sama-sama bagaimana caranya kalau mau punya punya sesuatu di ujung jalan sana, bagaimana cara kita mencapainya. Gitu. Nah, karena kan tahun ini kan kita tidak pernah belajar tentang FL itu kan. Tahun depan harus ada setidaknya 1 kali nanti di Ciundar Sepok. Gitu. Oke, baik. Ada lagi? Mari Ibu. Oke, baik, terima kasih. Dokumentasi kegiatannya salah satu pembuktian. Oke, baik, kita lanjut. Itu tentang capacity, apa tadi? Ya, base lending, capacity base lending. Oke. Jadi sedikit menambahkan Ya, kredit. Baik, terkait dengan kebijakan kredit yang terbaru, memang karena beberapa teman-teman anggota menyampaikan bahwa kenapa perubahan apa terkait dengan pengajuan kredit sekarang berbeda dengan dulu, khusus sekarang macam agak sulit. Sebenarnya bukan sulit sebenarnya, artinya kan kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, makanya pengajuan dan pemutusan kredit sekarang kan sedikit lebih teliti. Kenapa kita katakan demikian? Karena kadang dari segi kemampuan anggota memang penghasilannya besar ada, tapi kadang karakternya kan tidak baik. Iya, itu dia. Jadi kadang menimbulkan kredit macet dari situ karena pengetahuan. contoh yang sekarang kan kadang kita minta tambahan baru yang terkait dengan daftar gaji bagi yang pegawai sipil. Kan beberapa anggota tuh kesini mengajukan pinjaman, setelah gali-gali keterangan, alasannya katanya bilang tidak ada pinjaman di bank. Ketika diminta slip gaji, ternyata di situ ada pemotongan gaji di bank, makanya
diputuskan bahwa kalau bagi yang pegawai negeri sipil minimal adalah lampirkan daftar gaji dari dinas terkait. Ya. Karena kalau daftar gaji dari kantor keuangan BPKD otomatis itu tidak tertera, tapi kalau dari daftar gaji dari dinas Ya. pemotongannya. Oke. Dan satu lagi terkait dengan nominal pinjaman yang melebihi dari simpanannya. Di sini kadang ada selisih. Kita nilai dari karakter anggotanya baik, mungkin agak selisih besar ya. Walaupun mungkin selisihnya agak besar, tapi karena kita lihat karakter anggotanya baik, dilihat dari riwayat setoran sebelumnya itu selalu tepat waktu, tepat jumlah. Kadang kita memberikan kebijakan untuk ngasih pinjaman anggota tersebut. Nah, ya, disitulah letak bagaimana kepiawaian staf kredit yang memang benar-benar mesti memastikan walaupun dia selisihnya lebih tinggi daripada simpanan, kalau kita sudah memastikan sudah mampu untuk memastikan dia lancar, itu boleh disetujui. Sebenarnya kan kemarin saya ngomong, itulah Indonesia penduduk plus 62. Seandainya kita seperti penduduk di mana, di Korea atau di mana misalnya, yang sudah mengerti, taat betul, yang sudah paham dengan apa tujuan ber-CU, kita nggak perlu pakai jaminan. Karena kita tahu bahwa si anggota pasti akan membayar dengan baik. Kalau semua orang seperti saya, kita bilang begitu ya, semua orang seperti saya pemahamannya dan mau menjadi anggota yang baik, mungkin tidak perlu jaminannya. Nggak perlu pakai jaminan, karena saya tahu dan bertanggung jawab terhadap pinjaman yang saya ambil. Tapi Indonesia masih belum bisa begitu, terutama kita bisa melihat masyarakat di sekitar kita. Di Kalimantan juga begitu, sehingga masih diperlukan jaminan ketika ada risiko yang memang mesti kita lihat risiko itu berbahaya bagi CU kita. Nah, mengapa begitu ketat terhadap jaminan mengapa begitu aktif? CU akan bayar Rp500 per orang. Jadi sekarang CU membayar 400 kali 500 bulan yang lalu. Berapa kerugian kita gara-gara anggota tidak aktif? Sudah install tapi tidak aktif. Gitu. Bisa di situ. Oke. Ya, nanti kursus. Ya, minimal 1 kali beli pulsa atau beli token lewat SCT atau bayar, ya kan? Nah, ada juga biasanya beli token itu kan tidak sekaligus besar. Ini seberapa perlunya, gitu. Oke. Jadi bantu CU supaya jangan sampai bayar 500 perak per orang kalau dia sudah simpan di sini tapi dia tidak pakai. Jadi rugi. Ini sekarang kita rugi berapa nih? 4 kali 5, 200 ribu kah? Ini 200 ribu bisa untuk apa? Bisa untuk beli air berapa dus ini. Lanjut? Setuju ya? Setuju 200 dan 400 diaktifkan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah memasang nanti ajak anggota kita yang belum dan sampaikan manfaatnya. Next, nomor. Oh ya, agen. Oh ya, agen CU ya. Nomor 8 agen CU. Oke. Silakan teman agen CU. Dulu sudah pernah diusulkan. Ini sebenarnya membantu anggota kita yang sangat jauh dari CU supaya mereka tidak harus datang ke ini. Sebenarnya sama dengan kolektor, tetapi dia tuh di ARO itu dia disebut dengan agen CU gitu. Nama beda tapi fungsinya itu kurang lebih seperti itu. Seperti kita punya, ada kan agen BRI kan? Nah, fungsinya kan membantu mengirimkan uang kemana-mana. Kalau kita tidak punya m-banking, kita datang ke BRI atau datang ke Alfamart, ada agen BRI di situ. Nah, kita bilang, tolong membantu saya kirim uang kemana, gitu.
Nah, jadi ini seperti satu orang kolektor, dia punya SCT dan dia menerima uang tunai dari anggota, dia bisa kirim ke setor ke ini rekeningan gitu. Itu sudah dilakukan oleh Bu Yosefa di Yosefa pakai uang pribadi hasilnya. Ya, sama juga misalnya kalau sebagai agen CU, ketika ada anggota mau menarik simpanan, jadi dia keluarkan dia ambil pakai SCT penarikan simpanan ke banknya dia, baru dia keluarkan uang tunai kepada si anggota. Gitu. Jadi agen memang dia. Jadi, bagus. ya. Ya, saya tambahkan kalau untuk yang agen ini kan di pusat-pusat distrik itu ada bank. Ya, ada bank. Ya, di pusat distrik itu ada bank, sehingga kalau mereka mau transaksi kan ada bank, jadi tinggal pindahkan dari bank ke aplikasinya, lalu tinggal membantu anggota, entah mau setor atau mau tarik kan bisa dari situ. Ya, itu maksudnya. Itu maksudnya supaya, tapi ini kita bekerjanya memang berdasarkan CU, supaya anggota tidak banyak nyimpan di bank, tapi dia nyimpannya di CU, begitu, menggunakan dia menarik uangnya yang ada di CU atau dia menyetor uang untuk di CU, gitu. Itu maksudnya. Oke. Kalau ya, oh iya, Iya, tetapi kenyataannya kan kita sebagai pengelola saja hampir kita pengelola masih transfer ke rekeningnya Bank BRI atau Papua, tidak langsung ke rekening aja dengan alasan bahwa biaya administrasinya mahal. Kalau Ibu Desi tadi bilang Ibu Yosefa sudah lakukan, tidak. Ibu Yosefa itu masih transfer melalui rekening bank dan saya yang proses. Nah, bagaimana kita pengelola mau mengajarkan ke anggota kalau kita sendiri masih menggunakan masih transfer melalui bank dan dengan alasan bahwa biaya terlalu mahal. Kan ini untuk lembaga kita juga. Oke. Hari raya, semua hari raya berarti 5 agama: Hindu, Buddha, Konghucu, berarti Imlek. Nah, berarti 2 tulis, Idul Fitri, Natal, lalu apa lagi? Ulang tahun. Tahun, apalagi ulang tahun agat atau pesta gawai pasang tidak? Tidak. Pesta budaya ada. Ya, pesta budaya pasang tidak? Ya. Kemudian apakah termasuk juga kita buat ucapan selamat misalnya? Ya itulah dia ya, sama saja ya. Oke, apalagi? Mencetak dan memasang spanduk. Kemudian yang kedua membuat flyer. Tuh. Membuat flyer yang untuk dipasang di status ini biar disebarkan ke seluruh anggota kan. Flyer itu enggak pakai A. Ya. Oke. Untuk di medsos. Nah, kalau itu bisa lebih banyak itu. Misalnya apa? Kalau kami itu ulang tahun itu kami juga buat itu ulang tahun pengelola pengawas ulang tahun, kami ambil fotonya, buat flyernya, happy birthday, jangan lupa traktir makan. Hah? Staff juga, pokoknya pengelola, pengurus, manajemen, staff, bahkan CU Muara Kasih itu anggota mereka ucapkan, mereka buatkan. KB juga mereka kasih buat di situ. Semua anggota, anggota mereka itu 80.000 orang. Semua orang itu dibuatkan. Membuat flyer di medsos titik 2. Itu kan sama dengan di atas 17 Agustus, Idul Fitri, ulang tahun. Pokoknya seluruh hari raya kalau itu ya. Seluruh hari raya. Jadi kalau itu kita tidak perlu hanya Natal Paskah, Natal dan Idul Fitri. Bukan yang di bawah, yang flyer. Oh iya, itu benar. Oke. Yang di bawah itu yang flyer.
17 Agustus, kemudian sebenarnya termasuk hari besok itu 28 Oktober harus dibuat flyernya. Kita ya Sumpah Pemuda. Misalkan kita menghargai hari raya keagamaan, dalam kurung yang Pasca itu Natal Idul Fitri itu hapus seluruh agama. Ulang tahun CUNS. Kemudian, yang di atas benar, karena di atas itu kan untuk spanduk kan, spanduk tuh yang ini. Nah, kalau yang flyer tuh cuman yang tampil di ucapan yang tampil di HP. Apalagi ulang tahun CUNS, ulang tahun Puskop Cuina. Nanti Puskop Cuina ulang tahun di November harus ada ucapan dari Indar Sisuko. Ulang tahun apalagi? Hari raya apalagi? Hari Mitra. Uskup harus kasih ucapan selamat itu. Ya, gereja misalnya kan. Nah, itu kan tidak berbiaya kan, tinggal ambil ininya di situ, kirim ke banyak orang supaya semua kan. Kemudian apalagi? Ulang tahun staf, ulang tahun pengurus, ulang tahun pengawas, komite. Kalau mampu anggota. Tapi itu ada aplikasinya kalau anggota. Ya, bayangkanlah CUKB itu jumlah anggotanya 80.000 lebih orang. Setiap hari mereka keluarkan selamat ulang tahun. Kayak Muara Kasih juga demikian. Setiap hari ada selamat ulang tahun. Gitu. Nah, coba tanya besok apa aplikasinya. Lagi di situ macam-macam. Misalnya ucapan selamat. Ada misalnya seperti pelantikan gitu, tapi yang jangan yang sifatnya subjektif ya, politik atau apa. Nah, misalnya kan pelantikan Prabowo sebagai presiden kan, nah itu kan ucapkan gitu. Anggotanya jadi dewan. Ya, anggotanya jadi dewan itu boleh gitu kan. Oke, itu ya ucapan selamat bahagia. Misalnya ada staf menikah misalnya, tahun depan misalnya Edwin menikah, itu harus ada. Saya tanya dia, kamu sudah punya istri kah? Belum, Bu. Lama sekali kamu ini jadi jomblo. Oke, itu nanti diinikan saja supaya, karena kalau ini kan tidak ada biayanya, boleh banyak-banyak. Tapi yang tadi yang berupa spanduk, nah seperti ini kegiatan tambah di sana, di atas itu kegiatan-kegiatan nih, membuat ini kan pesta budaya, dalam enter lagi misalnya kegiatan di situ ya tulis. Kalau ini masuk biaya personal atau masuk ke biaya diklat? Kegiatan ya, oke. Tapi ini mungkin tidak perlu karena dia satu kesatuan dengan biaya BP kan? Oke, baik. Oke, kita lanjut. Ada tambahan di sini? Mari. Baik, terima kasih Bu. Selain spanduk, ada juga banner. Banner itu biasanya dicetak untuk promosi anggota yang mau masuk. Juga promosi banner itu dibuat juga untuk promosi yang akhir tahun itu, yang apa, pinjaman bunga murah. Itu biasa dicetak banner juga. Oke, tulis di situ. Berarti banner nomor 3, banner. Mencetak banner. Banner tulisannya. Apa banner yang mau itu? Nah, ini tentang pentingnya menjadi anggota CU Derspok gitu kan. Kemudian apalagi? Ini kalau kami di sana itu ada yang tentang SCT itu. Nah, penggunaan SCT. Kemudian apalagi ya? Kalau sama CU saya kira mungkin tidak perlu ya. Promo. Oke. Promo. Produk anggota. Iya, itu promo itu sudah. Ya. Oke. Dia kan maksudnya yang banner itu kan dia berdiri. Ya, yang bisa kita pindah-pindahkan. Nanti kalau rat kita angkut pindahkan di tempat rat. Nanti kalau secara kita ambil angkut bawa pulang lagi gitu. Iya enggak? Mari. Kira ini mungkin
menakutkan, tapi rasa-rasanya terwujud lah dengan suatu upaya berkaitan. Dulu nggak begitu yang meninggal. Saya tahu tak benar. apakah Itu solidaritas. semua masuk. Kalau misalnya ada, saya tidak sumpah atau tidak bilang nanti tahun 2025 ada yang mati. Pater ya, kita berdoa supaya semua hidup. Tapi apakah ini bisa menjadi satu rancangan untuk keranjang bunga bagi yang meninggal? Maksudnya dibuatkan promosinya kan atau apa? Ucapan turut berduka cita. Ucapan berduka cita. Oh, itu masuk di flyer. Oh, di flyer. Di flyer. Atau biasanya di spanduk sih tidak, biasanya karangan bunga kalau seperti itu. Di sini ada kan karangan bunga. Oke. Tapi kalau anggota saya kira tidak. Kalau anggota itu tidak, biasanya kan terlalu banyak anggota kan. Nah, jadi tidak pakai karangan bunga tapi pakai flyer. Itu duka cita yang flyer tadi. Duka cita, betul itu Pak. Turut bersimpati, berempati dan berduka cita. Ya itu. Oke. Ucapan selamat berikutnya turut duka cita. Duka cita. Bukan hanya anggota, pokoknya duka cita saja. Ya, pejabat kah, siapapun itu semua kita ucapkan, terutama yang menjadi dekat dengan CU gitu ya. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Berikutnya puji Tuhan hujan. Oh iya. Oh banner. Itu sudah. Ada Bu, sudah. Banner di bawah. Produk anggota masuk di promo-promo tadi. Produk anggota. Oke. Ya, produk anggota lain-lain. Biar jelas. Ya. Tadi Ibu penjaga hotel itu sudah bilang, Bu hemat ya, udah habis airnya. Hanya tinggal satu di atas, dia bilang gitu. Oh siap Bu. Nanti saya malam tidak mandi, pagi saja saya mandi. Jangan sampai ibu pulang nanti dia bilang kan, pokoknya sampai pulang itu harus ada mandi. Oke, saya bilang. Dia sampai tunjukkan kepada kami berdua itu sana sudah kosong, sudah kosong, sekarang hujan. Tuhan Allah mendengar. Oke, kita lanjut di berikutnya. Oke, naik lagi. Berikutnya, kalau di beberapa titik itu sudah benar ya, papan reklame, benar ya, di beberapa titik. Oke, berikutnya nomor 11, insentif loyalitas. Insentif loyalitas ini maksudnya adalah bagaimana CU menghargai anggota yang aktif dan menerima tawaran kita dan mereka benar-benar menggunakannya. Yang pertama, loyalitas itu diberikan kepada anggota yang aktif mengangsur dan atau meminjam selama 12 bulan. Yang kedua, insentif itu biasanya diberikan kepada anggota yang hadir dalam RAT. Berikutnya, sama seperti yang ditulis, reward kepada anggota yang paling aktif menggunakan SCT, mobil SCT. Nah, itu biasanya diberikan ucapan terima kasih. Dapatnya tidak banyak-banyak, paling dapat satu buah buku misalnya ini kan, satu buah buku yang agak cantik, atau satu buah botol minuman, atau misalnya agenda atau apalah begitu. Nah, atau dia diberikan 100.000 simpan di SCT-nya, itu juga boleh. Nah, kemarin itu barusan juga ada, tapi saya nggak dapat karena saya tidak banyak menggunakannya di Selamaris. Yang dapat itu Pak Kuku dengan Ibu Ella, mereka dapat penghargaan SCT, award SCT. Saya nggak tahu dapatnya cuma sekitar 10 atau 20 orang tadi. Yang namanya door prize itu tentu diberikan kepada siapa yang beruntung, bukan kepada semua orang. Kalau kepada semua orang itu namanya cenderamata.
gitu. Jadi ada dua. Kalau semua kita mau kasih kepada semua orang berarti cenderamata, misalnya kalender atau botol minum. Tapi kalau door prize itu biasanya bentuknya lebih besar, harganya lebih mahal, berupa HP, berupa jam dinding, berupa kulkas atau motor atau mobil. Mobil sini juga pakai apa loh. Nah, tapi yang sesuai dengan kemampuan anggota. Saran saya mungkin 5 HP, jadi banyak orang yang lebih dapat daripada satu motor, satu orang dapat. Mending 5 HP, 5 orang yang dapat, gitu kan. Nah, jadi door prize itu biasanya kalau di CU-CU pesertanya itu datangnya 200, yang dapatnya cuma 20 orang. 10% dari iya. Kecuali barang-barangnya banyak. Kalau misalnya di Selamaris itu barangnya banyak sekali, tapi mereka tidak beli. Dapat dari mana? Dapat dari bank. Bilang, hei Bang Kalbar, kami mau urat nih, mau dipromosikan enggak? Kasih kami door prize supaya kami punya anggota datang banyak. Bang apa di sini? Bang Papua, minta dong door prize-nya. Kamu minta apa? Minta TV 5, minta AC 2, minta HP 5, gitu kan? Contohnya, supaya kita tidak keluar uang untuk biaya door prize ini. Semakin banyak door prize, semakin banyak anggota yang hadir. Tetapi mereka yang mendapat itu adalah mereka yang duduk dari pagi sampai malam, tidak pulang pada saat hadir. Mereka dapat, kalau tidak hadir undi lagi, gitu. Jadi sistemnya undian. Jadi undinya terakhir, undinya bukan di depan, gitu. Kalau di depan nanti dia dapat, dia pulang, tidak ikut sampai selesai. Itu bedanya. Maaf Ibu mau tanya. Ya. Tahun lalu kami waktu pada saat rapat itu ada beberapa anggota yang bertanya biar kami pulang itu tidak tangan kosong, kayak bagaimana ya, hadiahnya itu apa namanya, cenderamata-nya biar cuma satu botol itu minumannya harga 50.000, tapi merata. Mereka bilang kami senang sekali, tapi memang ada door prize yang 4 atau 5 ya, khusus untuk orang yang Sampai selesai. iya, sampai selesai. Dan itu mereka senang sekali. Nah, kalau itu benar, yang namanya semua dapat itu namanya cenderamata. Iya. Siapapun datang, tetapi tentu yang anggota ya, Iya. yang menulis nomor anggota itu yang dapat. Kalau tidak menulis datang peninjau itu kecuali diundang. Gitu Iya, ya. itu merasa Berarti sudah benar. Iya. Sudah benar seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ada reward untuk yang PWTJ, nah itu dia datang tidak datang dia tetap dapat. Tetapi itu kan diundi juga kan. Kalau tidak datang dicatat. Biasanya reward PWTJ itu dia berupa nominal, tidak berupa barang. Gitu. Atau apa begitu. Nah, seperti kami di RAT itu kan rewardnya apa? Boleh belanja, diskon belanja di Smart CU itu 100.000. Nah kemarin yang ikut webinar internasional itu, webinar nasional Hari CU Seluruh Dunia, Bapak dan Ibu ada yang ikut kah? Ada ikut enggak? Waktu CU Day, ICU Day, ikut ya? Sudah dapat sertifikatnya? Sudah dapat ininya, apa namanya? Ada absen nggak? Kalau nggak absen berarti nggak dapat sertifikat. Dapat juga voucher belanja di Smart CU itu. Nah, itu seperti itu contohnya. Oke, apalagi 3 cukup? Yang hadir RAT door prize berarti hadir RAT mau diberikan lagi kah? Maksud saya, kita memang suka memberikan atau kita bahagia memberikan, tapi apakah kita punya pendanaan cukup? Gitu. Nah, kalau misalnya kita mengatakan, Bu, nggak apa-apa Bu, yang ini kami mau minta dari mitra. Apa mitra kita yang kira-kira dapat membantu kita? Bank Papua, apalagi? BRI, apalagi uang kita banyak di sana kan? Kasih dong misalnya. Kok kami begitu? Kami punya door prize nggak pernah kami keluarkan uang, selalu kami mintakan. Ini lagi, nah tadi ini reward untuk TWTJ. Nah ini berapa di sini? 10 anggota. Pengelola tidak dapat, tidak ikut serta. Itu hukum. Orang yang cuti sampai semua jenis
kejadian di kami Puskupina itu semua dilaporkan sampai kepada sekian orang yang ini misalnya naik golongan atau golongan apa sih, golongan ruang dan golongan pangkat itu kan. Nah itu semuanya dilaporkan. Nah kemudian berikutnya di bawahnya dia mengatakan teman-teman mohon perhatian penggunaan seragam. Hari Senin pakai ini, Selasa pakai ini, Rabu pakai ini, Kamis pakai ini, Jumat pakai ini. Penggunaan mentek, yang tidak pakai mentek denda 5.000. Jadi walaupun kami di lapangan ganti pakai. Saya walaupun hari Minggu kami pakai. Kalau di lapangan seperti ini tidak pakai memang tidak didenda. Tapi kami tahu itu integritas. Kami pakai mentek. Seragam juga begitu. Kami kalau ke lapangan bebas, boleh pakai seragam, boleh tidak. Tapi kami selalu pakai. Saya besok Senin saya bawa seragam hari Senin. Gitu. Dan kami semua ikuti aturan. Jadi setiap bulan itu kami evaluasi tentang MRM atau CRM, dan kemudian misalnya ada anggota yang komplain misalnya kan, Pak Ewin, ini kemarin kami ketika telepon dengan Puskupina, saat terima telepon itu dia begini. Nah itu kami evaluasi. 1 bulan sekali kami evaluasi. Ternyata ada di antara kita yang keceplosan, tidak lupa bahwa kita ini pelayanan jasa kepada anggota. Jadi harus diingatkan. Nah maksud saya, apakah kita mau di sini? Masukkan di sini sebagai sebuah aktivitas yang sifatnya rutin dan kita diingatkan kembali serta kita merasa bahwa oh ternyata lembaga tidak hanya meminta tapi mengajarkan soal yang attitude yang baik kepada saya. Ya, gitu. Berat ya? Evaluasi kalau kinerja manajemen itu biasanya dalam kinerja itu kan dia pekerjaan yang 1 bulan targetnya apa, ternyata tidak tercapai, apa kendalanya dan berapa persen tercapainya pekerjaan, itu kinerja. Nah yang kedua itu mendiskusikan atau melakukan evaluasi apa sih namanya, pelayanan kepada anggota, service excellent itu. Nah, service excellent itu kan dia contohnya pagi-pagi itu sudah buka pintu supaya anggota datang tidak nunggu. Jangan sampai anggota nunggu staff. Nah, yang kedua penampilan staff jangan sampai masuk itu tidak senyum. Melayani anggota tidak senyum, atau jangan sampai rambutnya amburadul, gitu kan? Rambut bagus-bagus, lurus, kemudian itu, tapi sampai di kantor itu rambutnya acak-acakan. Nikahnya pun nggak beneran gitu. Nah jangan sampai tidak pakai bedak cewek-cewek, pakai dia lipstick asal jangan menor. Gitu. Sesuai dengan ini kan kita punya MO CRM itu ada kan. Nah kalau dibilang pakai sepatu jangan pakai sandal. Tapi kalau dibilang tidak menggunakan sepatu menggunakan sandal boleh, tidak apa-apa. Gitu. Sesuai. Kalau pakai baju harus sopan, tidak boleh seksi, jangan pakai baju seksi. Nggak boleh itu melanggar CRM, dan apa namanya, membuat bahaya maksudnya. Nah itu tentang CRM. Nanti beda penglihatan Bapak. Ya. Itu anggota tidak tahu. Jaga mata kan. Belum tentu. Kalau jadi incaran cowok-cowok ya cewek-cewek juga, gitu ya, pelayanan kepada anggota. Termasuk misalnya jam makannya jam berapa? Jam 12 sampai jam 1. Jam 1 itu sudah harus stay di meja kerja. Jam pagi itu jam berapa masuknya? Jam 8. Berarti sarapan itu paling lambat jam 7:30. Jangan sarapan jam 8, karena sarapan jam 8 anggota datang kita masih makan. Itu tidak boleh. Berat? Ya. Itu jangan tidak yakin bahwa semuanya itu dinilai oleh anggota.
kalau disiplinnya sudah bagus, kalau CRM-nya sudah care-nya sudah bagus. Kalau ada anggota mama-mama yang datang itu kehausan misalnya kan, kita nggak boleh kita diamin, kita hanya lihat, itu mama-mama kotor sekali. Kita harus cepat pergi ke sana, mama ini air minum, kasih dia air minum. Kalau hujan deras di sana kan ada mama-mama datang lokator, bawa payungnya, ini, ayo masuk. Atau kasih tisu cepat. Jadi empati itu juga harus ditunjukkan oleh kita. Jangan misalnya ada mama-mama datang bawa barang berat-berat, kita lihat, berat, mama bawa apa? Bawa sabu satu itu. Satu poken gitu kan? Gitu. Kita harus datang ke sana, mama mari saya bantu. Teman nggak bisa lagi. Harus begitu kita. Di sana begitu Bu, iya begitu. Teman-teman di kampung itu, walaupun di kampung, kalau ada anggota datang bawa kayu itu dia punya kan punya itu kami bilang itu apa sih kita itu wujud ya. Nah itu yang itu. Nah di belakang itu kan. Oh mereka datang sama mereka bantu, ayo saya bantu turunkan. Nanti kalau mau pulang lagi dia bantu naikkan lagi di ini tangannya. Sampai sebegitunya. Kita pun harus begitu kepada anggota. Bukan hanya tampil senyum, cantik, ganteng, rapi, bersih, tapi juga membantu anggota ketika mereka datang ke kantor. Itu baru dia care kepada anggota. Sip? Oke, itu tambah resep. Berikutnya, ada tanggapan di situ sebelum lanjut? Ya, mari. Barangkali di situ untuk pelayanan anggota itu bisa saya usulkan barangkali kita bisa siapkan aqua gelas dengan komen untuk anggota yang datang ke Kalau ada ini, sebenarnya kan kita mungkin tidak siapkan di depan, tetapi kita siapkan di ini. Kalau kita merasa ini kita bisa ambilkan, gitu. Bisa begitu bisa. Nah permen juga begitu, terutama misalnya ada anak-anak seperti ini kan, orang tuanya itu mau transaksi atau mau berkonsultasi, anak-anaknya kan mungkin seperti ganggu atau ngajak pulang atau resah gitu kan, maka kita bilang oh ini ada loker, ayo adik misalnya kan, tunggu sebentar ya mama atau papa lagi konsultasi. Nah itu namanya care kepada anak. Jadi hal-hal seperti itu kecil tapi menyentuh anggota. Ya saya kira mungkin itu air mineral, permen. Tapi bukan berarti harus beli permen banyak-banyak ya, dan air mineral banyak-banyak. Memang dia disiapkan untuk jika diperlukan. Bukan berarti setiap anggota datang bagi itu permen, tidak. Kalau dia sebentar saja, siapkan aja di situ. Kalau mereka mau ya silakan ambil. Kalau tidak jangan dipaksa. Ambil permennya Bu, ambil permennya. Saya ambil di sini, masuk ke kocek semua pulang. Tidak. Iya. Iya, satu. Makanya jangan simpan satu kotak gitu kan. Gitu dia. Tidak perlu permen yang mahal-mahal, permen apa namanya? Nah, ini apa? Mentos gitu kan? Ya. Oke. Nah, pas ulang tahun CUNS misalnya besok ulang tahun, hari ini boleh sediakan ada istimewa, misalnya ada kue-kuean gitu, anggota yang datang, terutama anggota yang tidak diundang untuk hadir ulang tahun, mereka bisa makan cemilan-cemilan gitu saat ulang tahun. Oke, sudah jam 1? Ya, sampai di customer care. Kita akan lanjut nanti berikutnya. Masih banyak kan? Coba cek lagi masih berapa banyak? Oh iya masih banyak. Ya, mari kita istirahat sekarang. Nanti akan lebih cepat lagi. Hai. Oh, ini sangatnya tidur. Halo. Sudah ada semangat saya. Oke, terima kasih. Kita sepakati istirahat sampai jam 1:30 ya. Oke, kita sudah 1:30 berarti sudah di
pertemuan. Jadi kita mohon persediaan dari sudah kita pimpin. Kita satu dan doa dalam menghadap kita doa. Selamat siang Allah Tuhan yang kudus. Terima kasih telah memberkati kami semua pada siang hari ini pada kegiatan BP ya Tuhan. Kami mohon berkat curah terang Kudus-Mu untuk makanan yang telah disiapkan oleh panitia sehingga menjadi berkat menimpa bagi jiwa dan batin. Rencana kita Januari, Februari, Maret, mana yang tidak tercapai, mana yang tercapai tetapi tidak berkualitas, mana yang tercapai berkualitas, mana yang tercapai tidak berkualitas, mana yang tidak tercapai, apa kendalanya, dan itu akan dimasukkan ke dalam kegiatan di bulan April gitu. Jadi setiap kali monet itu membicarakan kendalanya apa, kemudian ada masalah apa baik di anggota maupun di internal kita, kemudian harus menemukan solusinya. Itu yang terpenting, supaya apa, solusinya itu bisa dikerjakan mulai di bulan April. Itu yang dilakukan di Monet ya. Semakin tiga kali dalam setahun itu memang sudah standar, tapi kalau kita tidak mampu setidaknya 2 kali dalam setahun, di bulan Juli dan atau pada saat menjelang BP gitu. Monet kita ada prarat? Tidak ada. Prarat itu pertemuan dengan anggota sebelum RAT. Tidak ada? Oke, tidak ada. Apa lagi ya? Sudah ya? OD ya? Enggak, itu nanti di bawah ada enggak perencanaan tentang OD tentang itu? Tersendiri enggak? Kegiatan manajemen strategisnya. Oh, itu ada. Oke, baik. Nah, audit Monet itu berarti dikasih merah di sini ya. Oke, baik. Oke, di atas sudah cukup saya kira. Nanti OD-nya di bawah. Atau mau langsung OD di sini juga boleh. Nanti tinggal dipindahkan. OD mau dilakukan atau tidak? Harusnya 1 kali di bulan, 1 kali. Nanti bulannya kita sesuaikan dengan surat atau terserah di akhir tahun, tengah tahun juga boleh. Oke, Monet sudah, OD sudah. Januari biasanya. Oke, ya. OD tahun depan nanti isinya itu tentang itu ya Romo, tentang apa namanya, struktur manajemen. Itu supaya tidak sesuai sinkron dengan yang di atas. Baik, ada pertanyaan di sini atau ada sanggahan? Mari silakan. Pas? Halo? Ya. Tersampaikan nomor berapa? Poin yang ini dari pemeriksaan sampai OD ini juga di copy ke bawah atau? Tidak dari OD nanti. Oh, dari OD. Ada dari Monet. Oh, ya, manajemen kekeliruannya itu sebenarnya hanya sampai di 5. Ya. Oh, kecuali ada lagi audit eksternal ada enggak? Tidak ada ya? Sudah ya tahun ini? Audit eksternal ada enggak tahun depan? Enggak ada. Monitoring Puskop Cuina? Auditnya sudah kemarin auditnya. Monitoringnya ada enggak di programnya PUS? Ya. Pendampingan. Oke, masukkan pendampingan. Coba cek ya untuk itu. Sebenarnya program kerja tata kelola untuk bentar sesepok. Biasanya audit itu 2 tahun sekali. Nanti berikutnya monitoring. Iya, tapi kemarin itu lebih pada audit. Maksud saya kami cek dulu programnya Puskop Cuina,
Kalau ada programnya tahun depan itu apa, masukkan gitu. Siapa yang dipanggil? Kalau peralatan pengelola itu kan mempersiapkan data-data untuk atau laporan toh. Nah, kalau dengan anggota tuh biasanya dilakukan oleh CU yang TP-nya banyak, sehingga tidak semua anggota itu bisa ikut RAT. Jadi mereka ada pertemuan seperti RAT mini di KC-nya masing-masing. Gitu. Ya. TP juga. Gitu. Berarti kalau sampai 7 hari berarti kita memerlukan proses yang lebih panjang. Itu pengertiannya. Ada tanggapan? Mari. Mesti satu persepsi bahwa pada saat diajukan itu mesti clear. Karena terkadang anggota bisa menghitung pada saat wawancara. Itu. Jadi wawancara itu suatu proses untuk diajukan. Jadi harus dihitung sejak diajukan, disampaikan untuk diputuskan. Jadi itu mesti teman-teman manajemen menyampaikan kepada anggota. Jadi kalau dihitung dari sejak wawancara itu tidak, itu proses. Ya. Nanti masuk dalam berapa harinya. Nah, ya. Maka misalnya 1-5 juta 1-2 hari karena mungkin kecil dan kemungkinan di bawah simpanan, tidak perlu wawancara yang mendalam. Makanya bisa 2 hari gitu kan? Oke. Ya, jadi untuk kasih gambaran saya kepada anggota bahwa dalam wawancara ini proses. Ya. Jadi nanti terhitung sejak diajukan gitu loh. Saya datang hari ini bawa formulir pinjaman yang sudah lengkap, tapi ya formulir permohonan yang masuk yang sudah lengkap hitungannya. Saya datang hari ini, berarti manajemen bilang, Ibu Serapi tunggu paling lama 7 hari ya, akan ada kabar. Nah, tetapi nanti dalam masa itu besok dan terusnya kami akan menghubungi, mungkin kami akan ke rumah, kami akan panggil wawancara, kami akan survei dan segala macam. Begitu toh, maksudnya? Proses wawancara, proses survei ada dalam 7 hari itu, betul kan? Atau 7 hari itu setelah wawancara atau setelah survei? Maksud saya itu. Saya ajukan hari ini, kemudian besok saya dipanggil wawancara, kemudian saya atau survei dulu kah? Karena ada survei juga. Oke, pokoknya dari kedua itu. Nah, begitu survei, begitu wawancara, baru dikasih tahu, Bapak dan Ibu, ini kan sudah wawancara, sudah survei. Tunggu paling lama 7 hari ya, begitu kan? Iya. Setelah wawancara kan? Setelah wawancara 7 hari itu hari ini saya datang kepada Ewin. Pak Ewin, ini saya punya berkas permohonan pinjaman, sudah lengkap nih, segala KK, segala KTP, segala gaji semua sudah lengkap. Ini Pak Ewin. Pak Ewin menyampaikan kepada saya bagaimana? Gini Bu, karena kami disampaikan di grup, jadi kami hitung sejak itu disampaikan di grup. Jadi maksud saya ketika semua itu beres diurus, kemudian diisi formatnya dan disampaikan di grup, itu terhitungnya dari kami mulai hari pertama. Sedangkan sebelum berkas-berkasnya itu terproses sampai selesai, itu adalah proses dan belum termasuk. Berarti setelah wawancara, itu setelah survei, karena hasil survei itu melengkapi informasi untuk keputusan, gitu ya. Karena selama ini yang kami hitung dari para pengurus dan pemutusan kredit sejak disampaikan di grup, terhitung hari pertama. Berarti kalau dia belum wawancara, belum dapat surveinya, itu berarti harus lengkapi dulu. Lengkapi dulu. Ya. Itu tidak bisa dihitung dalam 1-2 hari. Oke, baik. Teman-teman manajemen bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Jangan berisiko, tapi kalau pinjaman tidak berisiko, walaupun dia pinjam 40 juta tapi tidak berisiko ya. Iya. Hitungannya begitulah pokoknya semenjak itu masuk di dalam diskusi grup. Diskusi keputusan ya. Oke, baik. Yang penting teman-teman manajemen
yang menghadapi ini bisa menyampaikan ini. Pas, pas, pas. Oke. Tidak jawab saya. Tidak lanjut. Saya bicara sendiri. Ini bahaya. Pasti Bu. Loh, kenapa lari? Bisa. Oke, mari kita lanjut. Oke, yang ketujuh terkait pelayanan simpanan anggota. Dengan kegiatannya minimal 35% anggota mengakses 6 jenis simpanan di luar simpanan saham. Oke, ini ikut yang kemarin ya. Nomor 7, kasih warna merah. Kemarin sudah tahu kita bicara sosial media, kemudian jenis simpanan yang harus kita ini kan, gitu kan. Minimal 35% anggota yang pengguna. Ingat nggak kemarin yang saya tulis, pengguna produk berapa orang yang akan kita ambil, pengguna simpan pinjaman berapa orang. Nomor 7 dengan nomor 8 sama. Diikut di sana, di sosialisasi jangan lupa, buat flyer jangan lupa. Nomor 8 saya kira oke, nomor 8. Oke, terkait nomor 8 penggunaan mesin dan peralatan kantor. Targetnya di 2025 100% inventaris sudah memiliki barcode. Yang kedua, penggunaan dan pemeliharaan inventaris selalu mengacu pada MO organisasi. Yang ketiga, melakukan perawatan mesin secara berkala. Kegiatannya menginventarisir, menempelkan barcode pada perlengkapan dan peralatan, terus membuat kartu perawatan inventaris, menjadwalkan perawatan mesin sesuai kondisi yang dianjurkan, terus praktisnya memperoleh data aset inventaris, mencetak barcode, membuat kartu perawatan inventaris, menjadwalkan inventaris yang harus dilakukan perawatan, memanggil tenaga ahli untuk dilakukan perawatan. Jangan lupa di situ melakukan cek fisik. Nomor 5, cek fisik barang inventaris. Yang keenam nanti melakukan penyusutan. Cek fisik itu kan dia sama, misalnya di buku inventaris kita itu harganya jumlahnya ada, misalnya ini kursi kita punya meja ini jumlah dapatkan honor atau gaji. Maka kan pengurus kantor ada gaji? Tidak kan? Maaf ya Ibu, jadi ini Pokti ini beda ya dari kelompok dengan aktivis yang macam Bapak Thomas Won sebagai lektor ini. Aktivis beda, komite beda, pengurus manajemen beda-beda begitu. Beda-beda. Ya. Manajemen itu kan mereka yang memang digaji bulanan untuk melaksanakan pekerjaan dan mereka bertanggung jawab kepada pimpinan manajemen atau kepada pengurus. Nah, pengurus kan mereka yang bertanggung jawab kepada anggota. Mereka yang membuat aturan yang harus diinginkan oleh manajemen, diterapkan. Pengurus itu biasanya 5 atau 7 atau 9 harus ganjil. Sedangkan pengawas 3 atau 5 atau 7. Kalau besar 7, kalau sedang itu bisa 5, tapi kalau kecil seperti kita 3 cukup gitu. Nah, mereka bertugas untuk melihat pekerjaan manajemen sesuai atau tidak dengan yang atur oleh pengurus atau sesuai aturan dari pus atau dari negara begitu. Pokoknya mereka kerja sesuai dengan aturan atau tidak, itu kerja pengawas. Nah, pengawas tidak boleh marah sama manajemen, yang boleh marah itu adalah pengurus, boleh marah kepada pimpinan manajemen, para staf itu yang boleh marah siapa? Kabak atau manajernya. Kalau pengurus langsung marah kepada manajemen itu juga tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan, kecuali dalam hal tertentu misalnya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian kemana pegawai bertanggung jawab? Mereka juga ke anggota. Mereka melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota. Mereka mengatakan bahwa ini kami sudah ke pengurus. Kalau pengurus tidak menindaklanjuti, berarti anggota boleh marah sama pengurus. Gitu. Nah, kemudian komite itu ada tangan kanannya pengurus. Karena pengurus tidak mampu pergi ke suator, pengurus tidak mampu pergi ke mana lagi, gunung, pengurus tidak mampu lagi pergi ke ini karena pengurus cuma 5. Maka pengurus meminta ada komite di suator, ada komite di gunung, ada komite di mana lagi. Mereka di sana yang komite, kata pengurus, ini ada tugas di sana, kami tidak bisa ke sana, tolong kamu bantu ya. Apa itu? Ada pertemuan dengan anggota.
berhubungan dengan mereka yang mau pinjam di sana. Tapi kamu tidak boleh memutuskan, kamu hanya terima itu formulir pinjaman, kamu hanya sampaikan bahwa jumlah yang boleh itu begini, tapi nanti keputusannya ada di sana. Komite itu batasannya itu sedikit, dia hanya membantu, nanti dia sampaikan kepada pengurus. Pokti itu tangan kanannya manajemen. Nah, jadi teman-teman Pokti ini membantu manajemen untuk mengkolek tabungan dan atau mengambil simpanan anggota di mana manajemen tidak mampu untuk pergi jauh-jauh. Ada Pokti di gunung, ada Pokti di mana yang tidak terjangkau oleh manajemen, gitu. Maka Pokti ini dia tidak diberi kewenangan untuk apa-apa, dia hanya boleh mengambil setoran-setoran anggota dan harus menyampaikan kepada manajemen di kantor. Jadi begitu, gitu Ibu. Sedangkan anggota potensial adalah anggota-anggota yang aktif dan kemudian Pokti dan komite sih anggota potensial juga. Nanti mereka akan dibawa seperti kita ini, ikut pendidikan, ikut SP, ikut BP, mereka banyak belajar. Nanti kalau misalnya ada pemilihan pengurus baru, mereka diminta untuk mencalonkan diri supaya menggantikan pengurus-pengurus yang tidak bisa menjabat lagi. Nah, itu sebabnya Bapak dan Ibu anggota diajak untuk ke sini belajar bersama-sama, kemudian tahu sedikit banyak tentang CU, setidaknya mulai paham deh apa itu P1, apa itu P2, apa itu CO, apa itu share of wallet misalnya kan, apa itu OD, apa itu monet. Nanti ketika sudah jadi pengurus harus ikut yang namanya pendidikan CU di sisi. Pengurus harus tahu apa dia punya kewajiban, apa dia punya kewenangan, apa dia punya tugas, apa dia punya tanggung jawab. Pengawas juga begitu, harus wajib ikut CU SCC namanya. Sampai kepada pelatihan-pelatihan, ada 3 pelatihan yang wajib untuk pengurus dan pengawas, ketiga-tiganya itu harus diikuti. Tambah lagi pembekalan supaya pengurus-pengawas tahu kalau saya masuk jadi pengurus dan pengawas di CU Desa Sepok, berarti pekerjaan dan tugas saya adalah bla 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 gitu. Cukup menjawabkan Ibu? Hanya Ibu mau tanya, apakah Pokti punya SK? Karena selama ini saya bawa nama terus tapi pengurus belum memberikan SK itu. Ada, harusnya dibawa SK. Nah, biasanya Pokti juga dia kalau sudah dipilih mereka diminta datang ke kantor lantik. Saya melantik Bapak sebagai Pokti di wilayah apa? Ada SK-nya. Dan mereka wajib laporan kepada manajemen. Memang yang melantiknya itu pengurus, tapi mereka bekerjanya itu seperti membantu teman-teman manajemen. Sedangkan komite itu dilantik juga, tapi dia bekerja bertanggung jawab kepada pengurus. Gitu. Dia punya kamar masing-masing. Itu saja Ibu. Kenapa? Ya, komite juga tidak digaji sama dengan pengurus pengawas ya. Pokti tidak digaji bulanan seperti pegawai karena mereka kan tidak masuk kantor toh. Nah, itu sebabnya. Kalau mereka kan 1 bulan tuh paling 1 minggu mungkin mereka hanya ini. Tapi kalau CU baik hati dan kalau mereka bekerja baik dan atau CU memiliki uang banyak, CU bisa memberikan uang saku setiap kali dia pergi dan atau apa dia bisa menambahkan uang saku. Tapi tidak bulanan. Iya. Itu semua atur di dalam MO kita. Harus sampaikan juga kan, karena biasa kalau ada SK kan ada gaji gitu ya. Iya, kita harus disampaikan. Ada SK bukan berarti harus ada gaji, tidak. SK itu menunjukkan. Itulah, saya harus disampaikan. Betul Bapak. Itu harus clear kalau kita meminta orang lain untuk bekerja sama dengan kita dan atau kita menjadi bekerja sama dalam tim. Betul. Saya senang ada pertanyaan ini. Jadi kita bisa tahu fungsi, tugas dan tanggung jawab kita. Baik. Ada lagi? Mari. Terima kasih. Mungkin yang pertama mengenai masyarakat lokal ini, riwayatnya sejak dari awal sampai sekarang, kira-kira pengurus bisa sampaikan macam bagaimana dinamikanya. Dia grafiknya itu bertambah, berkurang, dan masalah-masalah sampai kalau itu turun artinya mengundurkan diri atau itu dia kena CO itu diputihkan atau dihilangkan itu, apakah itu banyak atau
itu sebenarnya masih 50-50, masih bisa kalau kita kejar juga. Kalau banyak sekali masalah yang kompleks ya sudah. Adakah Anda punya data itu dari awal aktivitas anggota, kemudian sekarang ini seperti apa masyarakat lokal itu ada di CU? Itu dulu. Ada? Jadi kalau belum ada, tolong Nanti siapkan. Tapi yang saya mau bilang begini, pertama kita harus letakkan masyarakat lokal ini pada potensinya. Pada potensinya, kalau kita membaca masyarakat Asmat ini dari mentalitas petani, itu kita hilang jejak. Sungguh mati kita hilang jejak. Pergumulan saya mengelola sekolah di kampung-kampung itu, di distrik itu, saya tidak akan ketemu masyarakat dengan mentalitas petani di Asmat ini. Tetapi mentalitas Peramo itu yang menjadi potensi mereka di sini. Maka pendekatan kita baik secara person maupun kelompok harus didasari pada semangat Peramo itu. Peramo itu ada pernah dibuat satu semacam apa itu keluarga, itu dari jadi usaha pengembangan kesejahteraan keluarga dari keuskupan itu. Ditanya di salah satu kampung, Bapak coba kita rincikan pemasukan berapa satu bulan. Lalu dia bilang dia dapat yang sudah ada ya, dari sungai, dari hutan dan sebagainya. Ada babi, ada hasil-hasil lain-lain, ada sagu, ada hasil apa itu nelayan dari sungai pancing atau jaring. Lalu dikalkulasi semuanya 3 juta. Setelah diketahui pemasukan 3 juta, sekarang telusuri akhir bulan apakah ada 3 juta itu di dalam tangan. 1 rupiah pun ada. Lalu ditelusuri bagaimana? Dapat babi 1 ekor hari ini jual 600.000, habis juga 600.000 itu seketika. Sehingga dalam mentalitas Peramo tidak mudah sampai kepada yang namanya menyimpan atau menabung. Saya hanya buka wawasan seperti itu. Lalu yang berikut, potensi lain daripada mentalitas Peramo ini dalam nilai budaya itu mengukir, menganyam, ya menyanyi juga dan menari. Tapi potensial yang bisa dikembangkan saya lihat sudah ada, itu bantu menyalurkan penjualan hasil-hasil anyaman. Nah, pertanyaan saya di Koptik itu apakah bisa masuk juga berkolaborasi dengan kelompok-kelompok sanggar, ukir dan anyam? Ya, ini kan lebih banyak ibu-ibu ini dengan pertanian. Bisakah masuk dengan sanggar, ukir dan anyam untuk masuk dalam dunia pasaran sambil mengelola hasil mereka yang tidak kembali dan habis, tapi bisa tersisi ke dalam itu. Oke, baik. Baik. Terima kasih Bapak. Sudah dimasukkan di situ, ditambah dengan bekerja sama dengan ketua kelompok. Saya kira itu sudah nanti di dalamnya kita juga menggunakan pendekatan yang tepat kepada masyarakat lokal. Dalam arti kalau di kelompok itu memang mereka adalah gaya hidupnya dan atau kebiasaannya meramu, berarti dengan gaya peramu gitu kan, atau mengukir atau menganyam sesuai dengan yang terjadi di kelompok-kelompok tersebut. Oke, saya kira sudah ini ya. Lalu itu ada satu yang tersisi saja. Kami dengan pastor paroki dan person-person yang lainnya. Itu bekerja sama dengan pastor paroki. Awalnya pastor paroki semua tapi yang apa hilang semua. Bekerja sama dengan pastor paroki. Nah, kalau misalnya tadi terkait dengan jumlah data, maka mungkin kita tadi coba lihat di sebelahnya di sini promosi kepada masyarakat lokal. Ini kan, oke. Nomor 12 itu enter saja. Kira-kira bisakah kita nanti sekian persen masyarakat lokal menjadi anggota CU? Berapa persen kira-kira? Atau kita pakai jumlah orang deh, 100 orang? Ya, bisakah tahun 2025 kita dapat 50 orang kali? 5 kali, ikut yang ini kan?
Maksudnya Bu Desi? Ya, di Agas itu apakah mau langsung dikasih satu sekaligus begitu atau mau dibagi? Bagi harusnya kan? Nah, berapa banyak anggota kita yang sudah jadi anggota tapi belum PW? Tidak ada semuanya kan? Semuanya sudah PW kan? Ada yang belum? Berapa? Anggota kita berapa yang sudah PW? Yang belum PW? Apakah masih ada anggota yang belum mengikuti pendidikan wajib? Sudah anggota belum ikut pendidikan wajib, ada tidak? Berapa yang sudah ikut? Masih ada kan? Masih ada. Oke. Iya. Nah, maksud saya pendidikan yang di Agat ini jangan hanya untuk anggota baru yang sudah sosialisasi, tapi untuk anggota yang sekarang sudah anggota tapi belum pendidikan wajib. Nah, ya. Nanti kira-kira ada enggak mereka jumlahnya 70-80. Jadi kita bisa buat 2 kali. Ya belum. Banyak ya. Nah, kita targetkan di sini mungkin 2 kali untuk anggota yang lama, 1 kali untuk anggota yang baru. Ya, gitu. 3 kali. Ya, atau di mana saja? Apakah hanya di Agat atau di tempat lain? Ya, tidak apa-apa digabung. Lama baru bisa. Oke. Jadi di Agas tuh mau berapa kali? 2 kali, 3 kali? Kalau di Agas, kalau ikut kemarin diskusi di rapat bulanan rencana yang WA group, berarti lebih dari 5 kali itu seharusnya ya. Oke. Bagaimana kalau kita di Agat ini yang offline-nya ini 2 kali, yang WA group itu kita buat 5 kali? Bisa, pasti bisa ya. Besok kita coba ya. Ada dalam kurung yang tatap muka 2 kali. Dia di kegiatan di sini. Tatap muka 2 kali, WAG 5 kali. WAG itu kan 10 orang saja kan? Nah, yang WAG itu kita sasar anggota yang sudah lama. Ya. Itu target kita 5 kali, tetapi mungkin nanti bisa jadi lebih dari 5 kali. Semoga ya, karena udah ngerti caranya. Ya. Di sini saya lihat di sini kolom ini belum ada penanggung jawab. Kemarin kita kerja ada penanggung jawab, coba ibu kalau penanggung jawab sudah biar jelas. Tidak apa-apa Bu, itu besok. Nah, ini kita bicara soal target dan yang taktik aja dulu. Ya, itu pasti ada. Ya, tidak apa-apa. Itu nanti di NPP yang besok akan kita lihat lagi. Tanggung jawab ini tentu saja nanti bagian pemberdayaan. Oke. Pendidikan FL sekarang. Ya. Untuk pendidikan FL, targetnya itu pengurus manajemen anggota potensial wajib ikut serta iklan TNT fasilitator. Nah, ini FL tapi ini TOT fasilitator. Ya. Maksudnya kalau misalnya ini berarti TOT FL, TOT FL. TOT FL saja. Ada apa tadi di Anda saja? Nah, coba ganti TOT FL saja. Ya. Dan itu benar di bawahnya TOT itu. Nah, fasilitatornya kasih FL. Ya. Digelar TOT FL. Ya, itu. Ya. Nah, berarti nanti tahun 2024 kita akan belajar bagaimana cara memfasilitasi financial literasi. Begitukah? Kalau mengikuti sudah kan?
Gambaran dukungan FL. Ini kan FL. Nah, berarti mau TOTFL-nya atau mau FL tahun depan? Oh, itu FL-nya. Siapa yang kasih itu? Pertanyaannya, mau TOTFL atau mau FL tahun depan? Dua-duanya. Dua-duanya. FL itu 2 hari kalau untuk tidak belajar yang 1 dan 2-nya gitu. Kalau yang mau dalam-dalamnya 3 hari ya, 2 hari cukup ya, memfasilitasinya di anggota untuk kita sendiri ya. Kalau FL-nya untuk kita sendiri. Oke. Jadi ini apakah untuk ini kan tadi katanya pengurus manajemen dan anggota potensial. Nah, pengurus manajemen dan anggota potensial maunya FL atau mau TOTFL di sininya atau mau apa? Dua-duanya. Sombong sekali. Oke, di situ berarti di sini melaksanakan FL. Maksudnya nanti fasilitatornya tuh sekaligus memberikan FL dan mengajarkan caranya, gitu ya. Jadikan TOTFL. Oke, next. Berikutnya poin 4, fasilitator pendidikan wajib. Yang Ibu Serapin bilang sekarang nanti online dan offline. Dari target 2024-2025 itu dari manajemen 6 orang, pengurus 1 orang. Fasilitator. Tidak ada. Di Puskesmas itu kan tidak ada. Tidak ada ini. Oke, kalau gitu itu membuat jadwal diklat internal. Nanti di sini. Nah, kan oke, tidak apa-apa. Kalau misalnya besok sudah terakomodir, berarti tidak usah ya, gitu ya. Ini kasih merah saja ini. Dia terang. Oke. Nah, apakah ada itu di bawahnya pendidikan ini penyegaran? Ada di bawahnya. Oh, sekarang tambahkan pendidikan penyegaran. Saya tanya Pak, siapa namanya? Anton. Nah, tahun berapa pendidikan wajib terakhir? 2009. Nah, kasih dia penyegaran biar dia segar. Kasih segar dia. Penyegaran 1 kali atau 2 kali deh. Nah, penyegaran. Nanti pakai WAG saja. Penyegaran itu khusus untuk anggota-anggota yang sudah lama tetapi mereka belum mendapatkan yang informasi-informasi yang baru, gitu ya. Dan kembali misalnya tentang penilaian, pendalaman dari DLSCU, kemudian tentang apalagi pola kebijakan yang berlaku saat ini, itu dia penyegaran. Oke. Online saja. Pendidikan penyegaran 1 kali. Untuk anggota lama. Cuma 1 orang saja ya? 1 orang, khusus itu lah. Biar bantu segala. Oke, ini membuat jadwal dan menyiapkan fasilitator. Tidak termasuk tergolong di sini atau bukan sih? Terkadang kelompok yang sudah di pemberdayaan ini yang
dibentuk oleh JU, kemudian mau ditawarkan kayak pelatihan atau apa terkait bantuan di pemerintah di dinas tertentu, itu terkadang bertolak belakang karena dari keanggotaan di dalam di sini juga sudah terbentuk kelompok di dinas itu maksudnya apakah dari CU tidak lebih baik, istilahnya dari dinas kan sudah membentuk, tinggal dari CU-nya mengawal, monitoring saja prosesnya itu, atau baiknya bagaimana? Ya, itu juga boleh, tapi di luar yang ini, kan? Kita misalnya ada anggota kita, yuk gabung sama kami yuk di kelompok ternak ayam misalnya kan? Oh, saya sudah ibu, saya sudah bapak, saya sudah gabung di dinas sana peternakan. Oh kalau gitu kamu dengan siapa anggota yang gabung sana? Ada kami 5 orang, baik. Kalau gitu kasih kalian punya nama kelompok, lapor kepada kami akan mengawal keaktifan kalian di sana. Gitu. Jangan sampai mereka jangan sampai mereka tidak aktif juga menjadi anggota kelompok di sana. Boleh kok, gitu. Itu boleh. Jadi kita seperti membantu mereka supaya mereka tetap aktif untuk melakukan mengikuti kegiatan kelompok yang ada di sana. Itu boleh. Saya tambahkan Ibu, kemarin bulan Juli kami kasih masuk 6 kelompok di Pindakop, dan itu sudah tertera masing-masing nama kelompok. Jadi stafnya Pak Jerry ini dia menginformasikan yang mana, oh sekian ketuanya sudah terdaftar di Pindakop, jadi mereka mengembalikan lagi berkas-berkas itu. Kalau bisa yang dari anggota ini nanti naikkan lagi sebagai ketua. Ya, boleh. Sudah itu. Itu juga boleh, ya. Jadi itu namanya kerjasama kan? Oke, baik. Tetap dikawal ya kegiatannya, aktivitasnya. Ada lagi? Iya, mari saya izinkan. Ibu ini kan yang membentuk kelompok itu, ini kan sudah programnya yang contoh abon ikannya. Walaupun kita tahu bahwa ini kan ikan abon sudah ada kelompoknya dan orangnya yang berbeda. Kalau kita programkan lagi abon ikan kan sudah ada sementara berjalan. Yang kita harus pahami bahwa memang abon ikan, tapi 2 kelompok di dalam atau 3, berarti tidak perlu dibentuk lagi kelompok yang abon ikan. Kan sudah ada di ini, sisa kita pilih di dalam kelompok ikan abon A, kelompok ikan abon B. Maka maksudnya ambil dari anggota yang lama? Iya baru, maksudnya baru. Tapi kan kelompok ikan kan sudah terbentuk. Nah kalau misalnya dibikin lagi abon ikan dengan orang yang berbeda, iya memang betul. Tapi apakah tidak bisa kita ganti yang lain? Kan sudah ada diprogramkan, ini sudah berjalan. Bisa kita menambahkan anggota baru dengan abon ikan yang sama. Tidak masalah, selama anggota tersebut memang berminat dan mereka suka dengan produk itu. Iya. Tidak masalah. Kita tidak bisa memaksa mereka. Ini kan sudah ada kelompok ini abon ikan. Sudah kamu jangan lagi kamu abon sapi aja. Iya tetap maksudnya itu tetap. Dia suka. Maksudnya masalah dibentuknya itu. Tidak masalah. Ya. Yang penting nanti mereka memang benar-benar beraktivitas di situ. Apalagi misalnya kalau permintaan akan itu banyak misalnya. Nah, itu belum masuk ke Smart CU loh. Kalau masuk ke Smart CU nanti banyak permintaan, mungkin kita bisa kewalahan memenuhi stoknya itu. Maka tahun depan harus masuk di Smart CU ya. Mari. Ibu informasi terkait ternak babi kan dengan berbagai kelompok yang dari dinas ini untuk yang biasa yang dilakukan oleh dinas itu biasa mereka memang kelompok yang dibentuk itu orang asli Papua karena itu berkaitan dengan bantuan otsus, gitu. Nah sedangkan yang kita lihat macam ternak ayam, ternak babi, apa semua itu kebanyakan ya memang mereka tidak masuk dalam kelompok itu macam saya punya saudara-saudara tahu aja dong yang mereka memang secara individu berternak dan berhasil karena memang mungkin belum dibentuk itu kelompoknya ya. Karena waktu itu ada satu dia sampaikan ke saya bisa kan katanya begitu kita pinjam secara berkala. Pinjam berkala artinya kita pinjam untuk kita potong langsung bayar untuk bunganya, habis itu kita bawa sisanya untuk modal
pakan apa semua setelah penjualan baru langsung donasi. Ada yang mereka tanya seperti itu karena saya pernah dengar juga ada apa namanya ada produk seperti itu di Toraja kan kalau nggak salah itu. Nah, hanya memang beberapa kan saat di kampung baru kan rata-rata kan tangga saya ternak babi itu. Ya. Dulu saya juga sempat tapi tidak sempat uruskan. Akhirnya ada teman-teman yang tanya saya seperti itu. Nah terkait dengan kalau kelompok-kelompok yang dari masyarakat yang dari dinas memang kebanyakan itu OAP karena itu berkaitan dengan dana opsus begitu. Terima kasih. Baik. Nah saya kira bagus itu kan. Berarti kan anggota sebenarnya sudah melihat peluang bahwa di sini kita punya produk tentang pemberdayaan, apalagi menyediakan modal untuk kelompok-kelompok. Kalau mereka berminat, mengapa tidak kita ambil? Mereka sudah mulai usahanya, tetapi mereka jalannya masing-masing. Dan sementara mereka menginginkan adanya kelompok supaya bisa sharing, entah itu pengetahuan, entah itu tentang misalnya mengatasi penyakit, entah itu tentang kita di dalamnya apabila mereka meminjam secara individu, berarti kita itu tadi yang seperti tanggung renteng. Tanggung renteng dalam arti bukan harus saya membayar pinjaman dia yang macet, tapi saya harus mengingatkan, kau jangan sampai macet. Kalau kau sampai macet, semua anggota kita nanti tidak boleh pinjam lagi. Itu tanggung renteng. Jadi moral gitu. Jadi jangan hanya berpikir tanggung renteng yang kalau kita membayar pinjaman dia yang macet. Itu sebenarnya sudah jadul, tapi itu masih dijalankan karena orang-orang dalam anggota itu masih nggak ngerti gitu. Nah, maka mereka harus selalu diberi pengetahuan. Selain mereka memang memiliki usahanya dijual, hasilnya untuk modal dan ditabungkan dan untuk biaya hidup, maka mereka juga harus mendapatkan pengetahuan. Selain mereka mendapatkan bahwa ternyata kami tidak boleh lalai. Kalau saya lalai berarti teman-teman saya itu sakit, tidak bisa pinjam gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu sifatnya itu namanya tanggung renteng. Gitu. Nah saya kira betul ya kalau misalnya bisa di usaha seperti ini mereka itu dikelompokkan supaya memudahkan untuk mengambil simpanan dan atau ini gitu. Nah yang belum store SV itu ya bisa supaya mereka tidak harus datang ke sini. Nah tapi mereka adalah orang-orang yang memang dianggap tidak mampu, bukan tidak mampu tapi mereka sulit untuk beradaptasi dengan teknologi gitu. Nah karena waktu itu kan SCT juga sudah ada tapi mereka belum pakai. Nggak tahu sekarang sudah atau belum. Karena itu sudah 3 tahun yang lalu gitu. Jadi yang dibentuk kelompok bukan saja mereka yang ingin memiliki usaha, tapi semua anggota mereka bentuk kelompok mempermudah mereka untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan wajib. Ya, kalau pendidikan FL mereka tinggal bilang Bapak dan Ibu besok gabung sama gang sebelah ya, kita ada 20 orang kita pendidikan FL. Semua anggota mereka sudah dapat FL. Mungkin menjadi wacana kita di masa yang akan datang. Halo, sudah habis ini? Baik, apakah ada komentar? Ada tanggapan? Ada masukan? Ibu saya Mari. terkait dengan yang cerita terakhir itu pas pulang kan yang ditawarin teh apa semua ya. Dan saya merasa kalau di sini pasti CU yang kasih keluar uang teh itu untuk peserta itu. Jadi maksudnya memang itu yang harus kita pikirkan juga karena itu kan pengeluaran juga Bu. Terima kasih. Nah itu kan tidak wajib, itu kan karena mereka tuh senang didatangin gitu. Makanya kadang-kadang mereka kasih oleh-oleh kan. Kalau di sini tidak bisa ya jangan, tidak perlu ada teh, kopi, snacknya tidak perlu. Gitu. Memang mereka kita datang ke itu mereka sudah siapkan uangnya. Mereka tidak perlu datang ke CU. Jadi mereka sudah siapkan uangnya, kita tinggal ambil, catat dan kita bawa pulang. Ini kita tidak semua seluruh anggota, tapi kita berlaku misalnya target kita 1 tahun itu usia kelompok misalnya kita itu nanti ada pendampingan. Jadi kami tidak macam kita sudah melakukan dengan SPBP. Jadi ini kegiatan kita rutin begitu, kegiatan kita rutin. Jadi nanti sekali kan kita hadir. Jadi ini dari Pak Kut, misalnya kenapa kita pergi untuk dorang baru kenapa dorang kita bawa makanan lagi untuk dorang.
Jadi begini Pak, ini kan kita bagaimana untuk menjalin keakraban toh, misalnya kita awal pertama ini kita berjumpa dengan mereka kan sudah jadi anggota. Jadi kan orang biasa silaturahmi dulu toh misalnya. Jadi kita kan jalan, mungkin kita tidak besar juga, kita 200.000 kita beli aqua 1 karton dengan pisang goreng, kita duduk bersama. Itu Betul, seperti ya, itu. boleh Jadi setiap kali. ya, jadi aktif begitu. 1 tahun tuh cukup coba dulu 1 atau 2 kelompok untuk coba-coba. Jadi mungkin tahun depan boleh kita sasar dulu ya di tempat dimana agak banyak anggota kita, tapi mereka susah datang ke CU, kita datang ke sana, tapi mereka cukup duduk kumpul saja. Nah mungkin 2 tempat saja cukup tahun depan gitu. Ya. Tidak ada salahnya mencoba. Oke, halo. Selamat malam. Ini kalau pinggang tidak goyang tidak asik, ada berdiri sekarang. Bapak berdiri. Tidak asik kalau tidak goyang. Goyang ya. Selamat malam. Wena, wena, wena. Nah, sekarang mari tangannya dia. Agak buka sedikit kakinya. Oke. Jinjit. Tangan di atas. Oke. Mari badan. Sedikit tingginya.